Ada di sini pernah tidur 2 hari? Ada? Tidur tidak bangun-bangun? Kecuali kita koma atau sakit, tidak pingsan. Tapi kalau tidur 2 kali 24 jam, bangun pasti pusing Pak. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Tidak percaya? Buka surah Al-Kahfi. Masih tidak percaya? Berhenti bagi jadi Islam. Kisah kedua, Ibrahim alaihissalam. Dengar baik-baik ini anak muda. Ini anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat. Bapak ini kafir. Bapaknya bilangi kafir. Apa Hamis setengah-setengah? Langsung nak bilang bapak ini bid'ah. Kenapa kau bilang kau bid'ah, sesat? Tasya. Tidak ada pada zaman Nabi tasya. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo. Apalagi isinya taksiyah, ceramah agama. Ada Quran dilarang ceramah. Apalagi isinya kita datang bersilaturahmi. Masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya orang dikasih makan. Dosakah orang dikasih makan? Kalau ada orang bilang, wah dilarang, merepotkan, bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya taksiyah, kau tidak mau bilang ceramah taksiyah, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya ini. Sudah. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Oh, cocok. Kalau tidak mau kepala lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya bos? Adabnya Ibrahim alaihissalam, tegur sama Allah. Bapaknya yang berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut. Sadar kau Ibrahim, ambokmu ya tuh, ajak muai. Kau yang keluar dari desamu. Coba, begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya pulang kampung lalu ketemu. Jangki lagi bilang, masoli ongko soe. La ilaha illallah. Anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak? Pernah itu hitung-hitung orang tua tak waktu tak nak kasih sekolah ki? Andai saja bisa nak jual harga dirinya, nak jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, kuni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Dia bilang Quran, dingin dan selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamat, membekui Ibrahim. Dingin, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Coba, tidak masuk di akal. Kalau Allah yang mau, pasti. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak, pasti terjadi. Kisah lain lagi, Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam bersangka buruk, lalu dia tinggalkan kampungnya. Lalu begitu dia tinggalkan kampung, dia naik ke atas perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang dalam perut ikan. Kira-kira bisa hidup manusia dalam perut ikan? Bisa kira-kira Pak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru sadar. Dia baru bertaubat kepada Allah. Wah, ternyata saya salah. Saya sangka buruk kepada sekampungku. Saya tinggalkan tanggung jawabku. Maka Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan kecuali kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni, sesungguhnya saya, kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia baca terus itu Yunus dalam perut ikan, dengan izin Allah batu ini ikan mesei, keluar Yunus selamat. Tidak masuk akal manusia bisa masuk dalam perut ikan. Ada mi pernah di sini masuk perut ikan? Ada mi Pak? Pak Ketua sudah pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan ku kasih masuk perutku. Di rumahnya Pak Ketua tadi malam makan ikan goreng mantap, pasti masuk perutku. Tapi kalau Allah yang mau Pak, terjadi Yunus alaihissalam. Bila you cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya. Yang boleh sunnah panjang jenggot silahkan. Tapi jangan kau tuduh orang tidak jenggot tidak sunnah. Sebab saya pun dianggap ustadz tidak sunnah. Di Indonesia ramai di medsos, ustadz sunnah, saya cari nama saya, tak ada. Ustadz tidak sunnah, nomor 13 nama saya. Saya cakap, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, macam mana kau ustadz sunnah, tidak ada jenggotmu. Mana boleh kalau kita tidak mau tumbuh? Saya sudah bagi minyak, tidak mau tumbuh. Yang mau pakai celana di atas mata kaki silahkan. Tapi jangan pula orang yang tidak di atas mata kakinya kau anggap tidak sunnah. Ada sunnah yang lain. Sunnah yang mulai sederhana. Apa? Kau berikanlah salam setiap kau ketemu. Itu dalam Islam tidak boleh kita tidak urus tetangga. Tidak boleh kita individualis. Kita dalam Islam itu punya kepekaan terhadap orang di samping kita. Jangankan teman, jangankan kenal, tidak kenal sekalipun, kita mesti menyapa dan mendoakan. Mana buktinya? Duduk-duduk di kereta umum, bus persiaran. Kalau di kampung saya namanya PT-PT. Di sini bus berhenti-henti. Ya kan? Ya, betul. Bus orang awam, ya kan? Atau pesawat lah, pesawat terbang. Kau duduk di sini, begitu di sampingmu bersin, haji. Apa dia ucapkan? Alhamdulillah. Apa kau ucapkan? Yarhamkallah. Padahal kita tidak kenal. Apalagi dia balas, karena sudah didoakan, dia balas lagi. Yahdi bikumullah. Iya. Tapi macam mana umat Rasulullah sekarang? Mereka satu keluarga, satu rumah, pergi makan katanya kumpul keluarga. Dia pergi makan di kedai, tapi apa dia saling baku sapa? Tidak. Dengan sibuk dengan begininya masing-masing. Bapaknya di sini, mamanya di sini, anaknya sini, semua sibuk, tidak ada yang bincang. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan kita. Rasulullah setiap tumpah orang, beliau jabat tangan. Dan beliau jabat tangan, tidak pernah dia lepas tangannya sebelum orang melepasnya. Dan dua tangan. Beliau kalau dipanggil sama sahabat, Das'ad, kalau saya paling balik, iya Datuk. Tapi Nabi tidak. Das'ad, ya Muhammad, beliau balik begini. Dia balik seluruh badannya. Sangat menghormati. Beliau bila jumpa orang, jabat tangannya, dia senyum, dia pandang matanya. Kalau kita jumpa kawan handphone, iya. Itulah Rasulullah, cinta Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnahnya. Naik sikit, ibu-ibu. You nak bantu suamimu cari nafkah? Jawab dulu. Mau tak? Baru 10 orang. Mau? Bila you nak mau bantu suami cari nafkah, tak payah kau pergi pusing-pusing bandar. Lebih kau tinggal di rumahmu sholat duha. Siapa yang bagi rezeki? Pekerjaan? Bukan. Biar pekerjaan sama, pasti ada yang kaya, ada yang tidak, meskipun sama tempatnya kerja. Iya toh? Itu menunjukkan Allah yang bagi rezeki. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku jawab. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di gelanggang olahraga Universitas Muslim Indonesia. Ini berkumpul di satu tempat,
lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, para habaib, ketika mereka kumpul, mereka bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Mereka sadar dan tahu pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang, Ini rahasia. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Adik-adikku ini yang cakep-cakep. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjuk mi. Mana? Angkat kau tangan tidak ada dosa. Ini. Apa ini? Ini yang ceramah. Apalagi kalau saya pergi CPI, mau habis amalku. Baru kau turun dari mobil, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada, di depan ada ibu dada. Nabila mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti midilia barang bagus. Iya toh? Nggak ada orang nggak ada dosanya. Ini ibu-ibu, muka-muka bunuh dosa juga ini. Apa dosanya paling banyak? Dosa pak gosip. Saya cari lewat tadi ada gosip kak. Nah bilang, itu ji baju nawatuna di YouTube. Ini juga tadi nih lihat, kasih cucu. Jatuh, ndak ada orang ndak ada dosa. Kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Kenapa orang masuk surga? Karena amal kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Amal kebaikannya dicatat sebelah kanan, amal keburukannya dicatat sebelah kiri. Maka ada dua malaikat, Bu. Maka di akhirat nanti ada namanya hari perhitungan. Dihitung itu mana banyak amal atau dosa. Kalau banyak amalnya masuk di surga, meskipun selisihnya 0,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.